Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guni Mutiara Sari dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah struktur data. Tugas ini terdiri dari soal utama. Yang pertama, membuat program Java untuk mengurutkan data menggunakan merge sort dan menganalisis kinerjanya. Yang kedua, membuat program Java untuk mengurutkan data menggunakan counting sort dan menganalisis kinerjanya. Saya juga akan menunjukkan kinerja antar kedua algoritma tersebut. Mari kita langsung masuk ke kodenya. Struktur kode saya buat dalam satu file bernama sortingalgorithms.java. Di bagian paling bawah kita bisa lihat main method. Sesuai permintaan soal, saya sudah menyiapkan 8 variabel array integer, yaitu A1 sampai A8 dengan nilai yang bervariasi. Ada yang acak, ada yang negatif, dan ada yang sudah terurut. Seluruh proses demo dan analisis akan dijalankan melalui main method ini, yang akan memanggil fungsi sorting untuk setiap array. Kita mulai dengan soal 1, yaitu merge sort. Merge sort adalah algoritma sorting yang menggunakan pendekatan divide dan conquer. Metode merge sort adalah fungsi rekursif. Pertama, ia akan mengecek apakah array bisa dibagi. Jika left kurang dari right, ia akan mencari titik tengah. Kemudian, ia akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memecah bagian kiri dan bagian kanan. Proses divide ini berhenti ketika setiap subarray hanya memiliki satu elemen yang secara definisi sudah terurut. Setelah dibagi, proses conquer atau penggabungan dimulai. Disinilah metode merge menjadi inti pengurutannya. Metode ini mengambil dua subarray yang sudah terurut dan menggabungkannya kembali ke array asli dengan urutan yang benar. Ia membandingkan elemen pertama dari L dan R. Elemen yang lebih kecil akan dimasukkan ke array terlebih dahulu. Pointer I untuk L, J untuk R, dan K untuk array akan bergeser. Proses ini diulang sampai salah satu subarray habis. Lalu sisa elemen dan subarray lainnya akan disalin ke akhir array. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu counting sort. Counting sort adalah algoritma non-comparison yang sangat efisien untuk mengurutkan data integer dalam range atau rentang nilai tertentu. Langkah-langkahnya adalah kita iterasi array untuk menemukan nilai minimum dan maksimum. Ini digunakan untuk menentukan range data. Lalu kita buat array baru bernama count dengan ukuran sebesar range. Array ini akan digunakan untuk menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan tiap elemen. Setelah itu, kita iterasi array asli. Untuk setiap elemen, kita tambahkan count di indeks array kurung siku I dikurang min. Kita kurangi min agar bisa menangani angka negatif dan menghemat memori. Selanjutnya, kita modifikasi count array agar setiap indeksnya berisi jumlah kumulatif dan indeks-indeks sebelumnya. Ini bertujuan untuk menentukan posisi akhir setiap elemen di array asli. Kemudian kita buat output array seukuran array asli. Kita iterasi array asli dan dari belakang ke depan. Ini penting untuk menjaga stability algoritma. Setiap elemen array kurung siku I ditempatkan di output pada posisi yang ditunjukkan oleh count kurung siku array kurung siku I dikurang min tutup kurung siku dikurang 1. Setelah itu nilai countnya kita kurangi 1. Terakhir, semua elemen dari output kita salin kembali ke array. Untuk menganalisis kinerja, saya membuat satu helper method bernama analyze performance. Metode ini akan mencetak nama algoritma dan array tersebut sebelum di-sort, mencatat waktu mulai menggunakan sistem nanotime, menjalankan fungsi sorting, mencatat waktu selesai,
mencetak array setelah di-sort untuk membuktikan datanya sudah terurut, mencetak durasi eksekusi dalam nanosecond dan millisecond, mencetak rangkuman analisis kompleksitas waktu, ruang, dan stabilitasnya. Selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Di sini kita bisa lihat hasil dari analisis merge sort adalah terlihat semua 8 array berhasil terurut. Waktu eksekusi relatif konsisten di berbagai kasus, baik data acak, terurut, dan terurut terbalik. Ini sesuai dengan teorinya, di mana time complexity merge sort selalu 0 untuk base average dan worst case. Space complexity-nya 0n karena butuh array sementara, yaitu L dan R. Lalu untuk hasil dari analisis counting sort adalah semua 8 array juga berhasil terurut. Waktu eksekusinya sangat cepat, terutama untuk array dengan range nilai kecil seperti A2 atau A7. Ini sesuai dengan teorinya, yaitu time complexity-nya 0 dalam kurung n plus k, di mana n adalah jumlah elemen dan k adalah range nilainya. Namun jika range k sangat besar, misalnya dari min 1000 sampai 1 juta, algoritma ini menjadi tidak efisien karena membutuhkan space complexity untuk count array. Nah, ada satu catatan penting dari soal tugas 2 ini. Kita diminta untuk mengurutkan dari data terbesar ke terkecil atau descending. Implementasi standar yang saya tunjukkan ini mengurutkan dari terkecil ke terbesar, atau disebut juga ascending. Untuk mengubahnya kita perlu modifikasi sederhana. Untuk merge sort, di dalam metode merge kita perlu membalikkan logikanya. Pada baris ini kita ubah menjadi lebih dari sama dengan. Dengan begitu, elemen yang lebih besar akan didahulukan saat penggabungan. Kemudian untuk counting sort caranya sedikit berbeda. Cara termudah yaitu biarkan counting sort mengurutkan secara ascending seperti yang sudah ada. Setelah array terurut, kita tambahkan satu langkah lagi, yaitu membalik array tersebut. Kita bisa swap elemen pertama dengan terakhir, kedua dengan kedua terakhir, dan seterusnya. Untuk demo video ini, saya menggunakan implementasi ascending standar untuk menjelaskan mekanisme inti algoritma. Namun penyesuaian tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi permintaan soal. Selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Di sini kita bisa lihat bahwa data yang diurutkan adalah dari yang terbesar ke terkecil. Berarti kita sudah berhasil mengubah dari ascending ke descending. Kesimpulannya, merge sort adalah algoritma serbaguna yang stabil dengan kinerja yang konsisten. Sedangkan counting sort adalah algoritma yang sangat cepat namun terbatas untuk data integer dengan range yang tidak terlalu besar. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.